kembali lagi bersama saya Nying Nying di sini dalam episode Urun Rembuk bersama. Monggo Mas, kenalan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Julius Tinaya. Gue dari Jakarta, jadi logatnya ya ke bawah sedikit lah logat-logat orang Jakarta kalau ngomong. Jadi nanti kalau keceplos gua lu monggo memahami. Rapopo. Ya, ini berarti manggilnya siapa ini? Manggilnya biasa dipanggil Dena. Dena. Tapi di Jakarta dipanggil Julius. Julius, oke. Nanging sampean manggil Juden ya rapopo. Juden, gabungan jadi Julius dan Dena. Yoi. Juden. Nah, kali ini kita akan rembukan atau obrolan terkait dengan sekolah. Sekolah. Nah, Juden masih sekolah ya pastinya? Aku sekolah kelas 2 SMA sekarang. Kelas 2 SMA, berarti umur berapa? Umur 16. Umur 16, wah 2 tahun yang lalu masih aku umur 16. Rai sampean 25 ya. Oke, jadi kali ini Urun Rembuk akan membahas tentang sekolah sama Juden yang akan gimana sih sekolah zaman sekarang sama sekolah zaman dulu yang notabene seumuranku alami, yang sekarang sepertinya beda dari yang dialami oleh Juden. Nah, ini kita akan membahas itu, merembuk itu. Jadi gimana Den? Dulu mulainya dari TK atau prasekolah dulu atau? Dulu aku mulai sekolah itu awalnya standar melalui TK lalu SD. Nah, begitu saya masuk SMP mau naik ke SMA itu baru semuanya berubah. Di sini boleh nyebut nama sekolah nggak? Boleh. Nah, jadi dulu saya TK di sebuah sekolah namanya Olivan. Oh, di situ saya mengikuti prosedur semua standar. Itu Jakarta. Jogja. Oh, Jogja. Sekolah gajah. Oh, dulu sekolahnya di Jogja. Oke. Jadi dulu saya sebelum ke Jakarta, saya itu orang Jogja. Jadi masih bisa Jawa. Nggak kayak orang-orang Jakarta yang udah hilang Jawanya. Dan waktu saya kecil saya melalui prosedur belajar yang standar menurut orang Indonesia. Dulu TK saya di Olivan, SD saya di SMP Tumbuh. Oh. SD dulu saya di SD Tumbuh, SMP di SMP Tumbuh. Tapi karena waktu itu Mbak Don atau bapak saya ada urusan di Jakarta, jadi saya harus pindah ke Jakarta. Dan kebetulan juga karena rambut saya gondrong juga kan, jadi susah nyari sekolah yang cocok buat saya. Begitu ketemu yang cocok dari pembelajaran dan kurikulum segala macam, ternyata nggak boleh gondrong. Begitu nemu ke sekolah yang boleh gondrong, kurikulumnya nggak cocok. Jadi cukup susah. Akhirnya nemu satu sekolah namanya Malaci 456 yang merupakan homeschooling, tapi kita datang ke tempatnya. Nah, di sekolah ini saya cukup cocok. Kenapa? Karena penampilan itu nggak diatur. Dan juga pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya itu semuanya pilihan murid, opsi murid. Jadi kalau muridnya lebih mengarah ke IPA, dia bisa milih pelajaran-pelajaran yang di bagian IPA. Kalau lebih ke IPS, bagian itu. Kalau lebih ke arah seni juga di situ. Dan saya sukanya dengan sekolah yang saya datangi sekarang ini, murid-muridnya yang ada di situ tuh bukan murid-murid biasa semua. Jadi murid yang datang di PKB Malaci ini dari perkumpulan orang-orang yang menurut saya hebat. Seperti contohnya satu kelas saya ada yang atlet hoki nasional, udah pernah mewakili Indonesia di kancah Asia dan pernah ke Eropa juga. Ada yang boxer yang sudah ditarik sama pemerintah jadi boxer atlet nasional. Ada yang mau menjadi chef. Ada juga yang di bagian seninya pinter banget. Jadi sekolah saya ini kumpulan orang-orang yang punya hobi dan sudah ngelakuin hobi itu. Tapi karena suatu kendala di sekolah mereka yang dahulu, seperti contohnya mereka nggak bisa ngejar hobinya ini karena difokuskan oleh gurunya ataupun orang tuanya ke akademis. Jadi mereka akhirnya mau nggak mau pindah dan nyari sekolah namanya PKB Malaci, yang dimana notabene itu sekolah yang cukup bebas, dimana jam masuk itu setengah 10 pagi
pulang jam 1 dan pelajaran pun 3 jam doang dengan break yang diantara jam masuk sekolah itu. Dan juga di sekolah saya itu ada suatu hari atau suatu bulan yang didedikasikan khusus untuk murid-muridnya memamerkan karyanya. Jadi begitu. Contoh karyanya apa aja biasanya? Jadi kayak pasti ada pentas seni, tapi pentas seninya sekolah saya itu with a twist. Jadi yang dipamerkan itu nggak cuma yang standar seperti dance atau teater atau musik, hal-hal seperti itu, tapi juga menunjukkan talenta mereka. Misalnya yang pinter hoki, mereka bikin video sinematik tentang itu, ataupun mereka juga nunjukin karya-karya mereka dengan cara yang lebih fleksibel dan lebih bebas. Jadi nggak terpatok tema. Seru berarti ya. Itu sepertinya di zamanku belum ada ya, homeschooling yang model seperti itu ya. Kayaknya dulu adanya cuma les-lesan gitu. Oh iya. Di les-lesan setelah sekolah masih perlu belajar lagi les. Nah, tapi biasanya les-lesan kalau zamanku itu ajang mencari pasangan, bukan mencari Waduh, ilmu. gimana tuh? Ya, misalnya ya aku dulu di SMA De Brito ya, boleh gondrong juga atau pasti. Oh, Tapi pasti. aku mengalami gondrong itu baru SMA, di waktu TK, SD, SMP itu belum. Mah berbeda denganmu yang udah dari apa ya, SD ya bisa gondrong. Saya nggak pernah potong pendek dari umur 2 tahun. Belum pernah rambut Belum pernah pendek? potong pendek. Wah. Gondrong always. Iya dong. Ya itu kan kalau De Brito itu kan cowok semua. Jadi Oh iya. ketika ada les yang campur dengan SMA lain, wah sangat menggebu-gebu pastinya. Oh pastinya. Nah, waktu itu loh. Apalagi sama Santa Maria. Wes, Waduh. atau Stella Duce. Waduh. Nah terus untuk kali ini kan banyak yang sekolah di rumah ya karena Iya. pandemi ini, gimana dari sekolah? Jadi masa pandemi ini sekolah gua nggak mengalami banyak perubahan karena emang pada dasarnya kan sekolahnya fleksibel. Oh iya. Cuman di awal tahun 2020 ini, akhir tahun 2019, sekolah kita PKB Malaca ini gabung sama sekolah namanya JPM. Jadi sistemnya kayak sister school, di mana 2 sekolah yang berbeda dalam satu yayasan yang sama, gitu. Dan Itu berpengaruh apa itu? Kenapa? Ketika dijadiin sister. Nah, lumayan berpengaruh. Contohnya PKB Malaci ini kan muridnya nggak banyak. Jadi kenal sama dari JPM ini yang notabene sekolahnya mengarah ke negeri walaupun swasta juga. Jadi lebih mengarah ke sekolah standar lah yang masuk sekolah jam 7 pulang jam 3, hal seperti itu. Jadi mulai meluas nih murid-murid yang nggak pernah sekolah negeri, yang sekolah di Malaci itu mulai paham tentang cara pembelajarannya mereka, dan itu juga impacting juga di bagian kurikulum karena kita ada beberapa pelajaran yang bersama dengan mereka, dan di beberapa pelajaran itu kan cara pikirnya dari JPM dan dari Malaci kan bentrok nih kadang-kadang. Negeri ya JPM tadi awalnya. Swasta tapi cara mengajarkannya negeri banget itu. Jadi kayak ada selek gitu kadang-kadang. Dan sekarang udah masa pandemi gini, kan pasti sekolah online. Lewat Zoom. Kalau mau jujur saya sebenarnya agak kurang suka sama sekolah online. Karena sekolah online itu menurut saya itu bukan definisi sekolah. Sekolah online itu lebih ke arah belajar. Sekolah itu kan selain yang dicari pembelajaran oleh orang-orang kan juga cari relasi, cari ngobrol, kenalan, bertukar pikiran secara langsung. Iya, bertukar pikiran. Kalau online kan nggak bisa, kurang personal rasanya. Kalau saya sama sampean gini kan, walaupun ada jarak ya sekitar 1 meter lah gini, masih ada personalnya kalau kita ngomong, masih bisa membaca raut muka dan sebagainya. Kalau lewat Zoom gitu kita nggak bisa baca feelings. Jadi anak-anak termasuk saya juga banyak yang kurang suka sekolah online, makanya banyak yang sering bolos juga. Tapi
di sekolah online ini tetap kita mengerjakan tugas. Tapi karena sekolah saya itu yang seminggu nggak masuk tiap hari, masuk cuma seminggu 3 kali. Kadang-kadang kalau sekarang online ini nggak masuk Zoom di hari-hari tertentu. Tapi kita tetap ngerjain tugas yang diberikan. Gitu. Tapi berarti nggak kaget banget ya kayak sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Maksudnya kan itu udah agak digital lah ya sekolahmu ya. Iya. Ketika ini online tuh nggak kaget ya secara sistem dan nggak Secara- kaget banget lah. Secara sistem nggak terlalu kaget. Nah, Yang kaget itu gurunya malahan. malah gurunya. Kan saya kan termasuk generasi milenial, Gen Z malahan. Nah, Saya dan teman-teman saya itu Gen Z. Gen Z ya berarti. Gen Z. Z ya, Z. Z, Ya, bukan Z milenial kalau lagi. aku termasuk apa ya? Milenial. Milenial. Karena 90-an ya. 90. Seingat saya tuh milenial berhenti di 2000. Seterusnya Gen Z. Jadi karena Gen Z ini emang pada dasarnya native teknologi, anak-anak zaman sekarang sampai kasih HP pasti tahu cara makainya. Karena udah native kita nggak terlalu kaget. Oh, Yang iya. kaget dari yang saya riset itu guru-gurunya. Karena guru-guru ini kan mereka biasa terpatok dengan cara ngajar yang itu-itu aja, yang nggak changing. Jadi mereka ini sekarang kondisi maksa mereka untuk berubah, mereka bingung. Ada yang nggak mau, ada yang terpaksa, ada yang bisa. Nah guru-guru yang bisa ini jumlahnya nggak sebanyak yang terpaksa dan nggak mau. Jadi sekarang ini lagi ada selek nih antara murid dan guru. Dan cara ngajar guru-guru yang terpaksa ini juga kelihatan dari Zoom. Mereka cuman up doang, mereka nggak berusaha membuat sesi Zoom itu menarik dan fun. Mereka cuman bikin, oh ya hari ini kita belajar ini, tugasnya ini aja. Nanti sore dikerjakan, kumpulkan ke kita, gitu doang. Nggak variatif. Nggak variatif. Oh iya. Berarti ini kamu itu masuk IPA atau IPS ini? Karena SMA apa bahasa? Saya pengennya bahasa, tapi di sekolah saya adanya IPS atau IPA, jadi IPS. Jadi tetap masih ada penjurusan gitu ya? Iya, sebenarnya bukan ke arah penjurusan. Kita nggak milih. Gurunya dan orang-orang yang supervisi kita itu yang ngeliatin. Gediknya nih anaknya ke arah IPA atau ke arah IPS, nanti dituntun di daerah itu. Tapi minat bakat lebih diperhatikan ya berarti kalau di Lebih sekolah. diperhatikan. Wah seru itu. Kalau yang saya baca emang di luar negeri udah banyak sih sekolah minat bakat kayak di Jepang kan. Oh iya, Kecil misalnya dia suka gambar terus sampai dewasa. sampai dewasa. Itu gimana menurutmu? Apakah di Indonesia bisa seperti itu? Karena yang di sini yang mencoba bikin sekolah bakat kayak DAS University. Oh ya, Das University. Itu kan semacam sekolah bakat namun lebih ke animator. Iya. Sama yang baru programming kayaknya. Oh iya. Ada programming. Kalau setahu saya Das University itu lebih ke arah bagian seni karena teman saya di situ juga. Ada juga ya? Ada di situ juga animator lagi belajar di situ. Oh ya. Jadi mengenai sekolah bakat di Indonesia menurut saya itu benar-benar perlu. Karena bangsa kita ini sedang mengalami perubahan. Kita ini kan negara berkembang. Kita sedang mengalami perkembangan. Dan perkembangan itu nggak cuma bisa di satu front doang. Di ekonomi doang itu nggak bisa. Memang kita berkembang pesat di bagian ekonomi karena beberapa pemimpin kita belakangan ini. Ekonomi kita lagi naik banget, infrastruktur kita lagi naik banget. Tapi sebagian seni kita itu masih di situ, belum naik baik banget dari yang saya lihat. Itu masih mengalami perkembangan iya, tapi nggak pesat dibanding dengan infrastruktur dan ekonomi. Jadi Bang, ya? iya, kalau menurut saya sekarang itu banyak orang tua yang mendoktrin anak-anaknya untuk kamu tuh belajar yang baik biar nanti tua dapat kerja yang pasti dan bayaran yang pasti. Mereka diajarkan untuk mikir individualis. Sedangkan kalau cara didik orang tua saya itu kamu berpikir untuk menguntungi bangsa ini dan kamu. Betul. Bagus banget ini statementnya dari Judan ini. Tapi walaupun ada minat bakat tetap ada pelajaran yang general yang harus Iya. tahu ya kayak sejarah mungkin.
Itu Gimana pasti. sejarah? Saya pernah ngobrol sama adik teman saya yang masih sekolah juga. Sepertinya dia kayak sejarahnya tuh yang diajari beda sama pas zamanku. Gimana Padahal tuh? Sejarah kan nggak berubah kan, yang berubah kan masa depan pasti kan, Iya. pasti. Sejarahnya udah ada, tapi kenapa beda? Seperti contohnya adalah, apakah kamu tahu penemu benua Amerika? Penemu benua Amerika. Ini menarik nih kalau mau dibahas. Nah, ya kan? Penemu benua Amerika itu bukan Christopher Columbus. Bukan, Viking. malah Viking dari dirimu. Viking. Kalau sejarah Karena- aku sekolah itu yang menemukan adalah Amerigo Vespucci. Siapa itu? Nah ini loh, Nah. yang bikin kok kenapa itu sejarah itu beda. Kayak misalnya terus penak zamanku. Anak-anak zaman sekarang tuh nggak tahu slogan itu tuh slogan apa. Oh, saya masih tahu, Pak. Masih tahu. Siapa itu slogan. Pak Harto. Masih tahu ini. Masih tahu, Pak. Dulu waktu saya kecil saya lihat tuh ada stikernya di mobil belakang sambil pegang beras. Nah itu loh, kenapa sejarah yang nggak tahu ya penyampaiannya guru sekarang tuh apakah tetap berpatok dengan buku yang sama atau berbeda? Karena anak-anak sekarang punya pemikiran beda kayak tadi tuh. Penemunya kayaknya Viking. Wah. Itu ada datanya. Oh, Ada datanya. Jadi kalau mau cerita dikit, penemu benua Amerika pertama itu bukan Christopher Columbus atau Ya. itu menurut saya, tapi bangsa Viking. Karena waktu itu Viking kan menjajah, mengkolonisasi Greenland dan Iceland. Dan kebetulan Iceland atau Greenland gitu dekat dengan Amerika Utara, bagian Kanada. Dan ada satu Viking explorer, aku lupa namanya siapa, itu mencoba sail west ke barat, ngulon, dan ketemu sebuah tempat namanya Amerika Utara. Dan di situ juga ketemu sama bangsa India, tapi karena selek mereka balik lagi ke Iceland atau Greenland. Itu ada datanya. Dan ada video YouTube banyak yang bahas itu juga. Dan ini menjawab pertanyaan sampean tadi, bahwa sejarah itu menurut saya nggak boleh terpatok pada buku yang sama. Karena sejarah kita kan callback ke masa lalu. Dan kita kan masih belum bisa dengan pasti bilang A to A. Dulu tuh A to A. Karena pasti akan ada fakta-fakta yang ditemukan baru lagi. Dan sejarah itu bukan changing. Sejarah itu lebih meluas. Puzzle ya kayaknya. Iya. Jadi kalau Mas Gabra tadi bilang sejarah itu berubah, itu enggak. Sejarah itu meluas karena faktanya ditemukan lebih banyak lagi. Kayak misalnya ditemukan lagi udah lama bahwa dinosaurus itu sebenarnya kebanyakan bukan reptil, Pak. Bahwa mereka itu sebenarnya punya bulu. Nah, bingung nggak? Itu ada juga tuh di YouTube-nya. Jadi sejarah ini nggak boleh terpatok pada buku yang sama doang. Karena jujur aja, buku sejarah pasti ada agenda, apalagi ditulis sama pemerintah, pasti ada agenda yang ditulis saat buku itu sedang dibuat. Jadi misalnya pada waktu itu Tan Malaka, salah satu pahlawan Indonesia, itu namanya nggak setinggi dan nggak banyak orang tahu, nggak kayak Soekarno. Nah kalau sekarang orang-orang mulai tahu nih Tan Malaka itu siapa. Dan Tan Malaka itu namanya ditenggelamkan hanya karena pandangan dia lebih kiri daripada yang lainnya. Padahal pandangan kiri ini ada banyak. Ada pandang kiri Cina, ada pandang kiri Korea Utara, ada pandang kiri Soviet, dan ada juga pandang kiri Indonesia. Karena suatu sejarah kelam pada Indonesia dulu, pahlawan kita yang kebetulan saja pemikirannya hampir mirip itu ditenggelamkan. Jadi sejarah itu nggak boleh terpatok pada satu buku saja. Harus sering-sering research, sering-sering lihat-lihat YouTube. Ya berarti mungkin seperti yang zamanku alami. Jadi masih terpatok buku yang nggak terlalu banyak, dan kayaknya sepertinya pengaruh internet pada zaman sekarang besar Banget, Pak. karena bisa mengambil banyak informasi lebih daripada zaman dulu. Karena Iya. zaman dulu emang terbatas sih, kayak wah bukunya cuma punya ini, terus ya udahlah itu aja karena beli kan mahal dulu. Iya. Sekarang mungkin ya karena internet
mungkin yang generasi Z ini emang lebih banyak ngulik daripada generasi milenial. Jadi tadi generasi Z itu lebih ngulik ya kan? Iya. Ini ada Koko. Eh? Weh, makasih Ko. Aduh Koko. Oh ya, makasih Ko. Wah, ini dong ada Makasih. minumnya biar cerah. Lanjut ya, mungkin kalau generasi Z itu lebih ngulik karena mungkin era internet dan kalian itu lebih natif teknologi daripada kita yang generasi sebelumnya. Iya. Terus tapi aku mengalami pas aku kemarin membantu ngajar di sekolah tumbuh ya. Oh Pas iya. dirimu nggak ada itu, udah pindah. Pas aku pindah. Pas kamu pindah. Sampai kelas 9 tuh yang ngajarnya? Aku kalau pas di kelas itu, pas di kelas 9 sama pas SD, tapi bukan SD-mu. Oh iya. Itu yang di tumbuh Tumbuh jadi satu. Satu ya itu? Tumbuh satu. Aku itu tumbuh yang di mana itu? Pokoknya enggak di. Oh, yang di Ngasem. Tumbuh 3. 3 ya itu. Lita kan? Nah, iya tumbuh Nah, 3. di situ. Mereka itu kayak kalau pas jajar tuh nggak memperhatikan. Oh, Tapi iya. ternyata memperhatikan. Nah, itu kan kalau di generasiku itu kayak dulu itu kayak tabu kalau nggak merhatiin. Tapi ternyata kalau zamanmu itu walaupun mereka nggak memperhatikan, ketika dikasih pertanyaan mereka bisa menjawab. Seperti Oke. itu. Mungkin cara pandang yang generasi sebelumnya yang harus beda ya harusnya ya. Daripada sakit hati tau ketika ngajar nggak diperhatiin kan kalau dulu wah nggak diperhatiin. Rangajeni ki. Rangajeni ya, Rangajeni. Baper. Ayo. Nah itu kalau darimu tuh itu sebenarnya kenapa sih kok generasimu itu seperti itu? Nek kenapa? Jadi kan kita kan karena native teknologi ini, apalagi setiap anak kan pasti ada iPad atau enggak HP. Nah mereka kan juga kalau lagi ada tugas khusus mereka juga pasti pakai laptop. Biasanya mereka itu setel musik di HP, ngerjain di laptop. Nah mereka bisa bagi nih, kuping mereka dengerin ke sini, mata mereka ke sini. Adekku, Hesa namanya, dia kalau di rumah itu 4 layar menyala. 1 laptop, 1 iPad, 1 HP, laptop lagi yang satunya buat Discord. Jadi 4 layar itu menyala. Dan bisa dengan 2 mata ini bagi ke 4 matanya. Jadi kalau dia lagi main game gini, main Minecraft, ting, WhatsApp nyala, langsung terek. Tiba-tiba iPad ada notifikasi YouTube, langsung. Dia bisa dengerin 2 tab YouTube di saat yang bersamaan. Jadi generasi zaman sekarang tuh menurut gua itu bisa milih matiin indera kemana. Kayak keren gitu suaranya. Jadi mereka tuh bisa bagi yang mata ngeliatnya kemana, nguping dengernya kemana. Dan sebenarnya ada pros and cons-nya sajane. Pro-nya bisa multitask. Bisa multitask berarti bisa ngerjain banyak hal di saat yang bersamaan. Cons-nya ya itu tadi, rangajeni menurut adat. Menurut adat. Dan sebenarnya itu cons-nya fatal karena kita ini kan wong Jawa toh. Kita ini kan area-area Indonesia. Kalau adat kita hilang, kita sama aja kayak negara-negara luar yang udah nggak megang kuat adatnya dong. Ya, itu masalahnya. Justru keuntungan kita dengan banyaknya pulau itu 17.000 sekian kan ada banyak adat, justru itu harus kita pamerin. Jadi kalau kamu lebih kalau yang di sekolah ya mungkin gimana menempatkan diri bisa keluar dari zona biasanya ya. Iya. Jadi lebih kayak kalau diajar yang memperhatikan. Nggih. Jadi norma-norma Jawanya masih ada. dijunjung tinggi lah. Ya kan masih. Iya. Karena menurut saya sendiri dan menurut ayah saya ada selek juga. Yang menurut saya udah sopan, ternyata menurut ayah saya dengan adat Jawanya masih nakal, belum sopan. Itu mungkin perbedaan zaman juga. Tapi itu kan fakta bahwa kita ini mulai luntur norma kita.
Lo contohnya zaman sekarang aja kalau dulu kan datang ke tempat Mbah Buyut jalannya dodok, nggak boleh berdiri. Nah itu kan udah nggak ada. Jadi di sebuah adat itu ada yang memang benar-benar perlu. Saya baik jajak selfie bu. Wow, lamba aku ngajak selfie pripun. Jadi dalam sebuah adat itu pasti ada yang perlu dipertahanin, ada yang memang perlu dilupakan, nggak dibuang, tidak dilanjutkan lagi. Dilupakan, jangan dilupakan kalau bisa. Karena itu kan namanya sejarah juga. Mungkin dari kita yang udah umurnya yang biasanya mengajarkan ke yang lebih muda, berarti mungkin kalau secara di sekolah harus ada tata tertib itu ya, mungkin yang bisa membatasi hal itu. Misalnya ya gadget-gadget harus disingkirkan dulu ketika sekolah, mungkin ya solusinya. Tapi kalau darimu itu solusinya apa biar habitnya itu ketika di sekolah itu berbeda dengan biasanya? Habitnya yang pertama dari guru ini penting, karena guru itu kan orang tua anak-anak saat di sekolah, orang tua murid saat di sekolah itu guru. Itu kan dari dulu kan bilangnya kalau di rumah orang tuamu bapak ibu yang melahirkanmu, kalau di sekolah guru itu adalah orang tuamu. Arti guru tahu nggak? Arti guru apa itu pak? Digugulan ditiru. Wah itu asik. Di bahasa Jawa ada. Itu dia. Nek gurune ranggena, muridnya ranggena kuadrat. Kane tuh. Jadi sebagai guru tuh harus memberikan akronimnya tadi tuh guru digugulan ditiru. Itu asik tuh. Gua taruh di slogan gua itu nanti. Jadi murid ini habit itu dari rumah dan dari sekolah. Dan pasti ada beberapa murid yang di rumahnya ya nggak cocok lah di rumah. Mereka larinya ke sekolah. Jadi guru itu sebagai orang tua murid mereka harus contoh. Mereka ngajarin murid tuh soko hati. Gitu. Kan banyak PNS guru-guru, sorry itu saya yang ngejar money. Mereka nggak benar-benar pengen ngajarin murid-murid. Dan ketika murid-murid tersebut besarnya nggak bener, yang disalahin muridnya, bukan gurunya. Contohnya, kenapa sih sampean pernah nyontek? Pernah. Kenapa nyontek? Karena waktu itu adalah ada hal yang nggak ku ketahui dan itu keluar, padahal belum tak pelajari. Nah, kalau sampean nggak tahu kan berarti salah gurunya. Murid itu datang ke sekolah untuk belajar dan ingin mengetahui, dan setiap murid itu berbeda-beda. Daya tangkapnya. Itu. Kedua perilakunya. Banyak guru yang bilang, kowe nyontek, tak kayak ngerti, rang ngrungokke. Nah itu alasan. Sebenarnya gurunya itu yang nggak mau cari tahu cara untuk ngajarin murid ini. Karena lebih paham itu ya. Iya, karena dulu waktu di tumbuh 1, di SD tumbuh gue itu termasuk anak yang nakal. Guru-guru udah banyak yang nyerah ke gue. Dan ada satu guru namanya Pak Dimas. Dia itu bener-bener ngerti cara ngajarin setiap anak tuh gimana. Gua dengan gaya gua itu style-nya harus diajarin begini. Temen gua diajarinnya begitu. Jadi sebenarnya tuh guru itu harus tahu nih celahnya masuk buat ngajarin murid tuh gimana. Jadi tuh kalau guru bener-bener ngajarin muridnya ngerti, nggak akan ada nyontek lagi pak. Dan alasan lainnya kenapa banyak yang nyontek selain nggak diajarin guru dengan baik, takut sama gurunya. Tuh. Mereka takut nanya. Takut nanya sama takut nilai jelek. Nah itu mungkin. Tapi kan kalau nilai jelek kan dari belajarnya. Kalau bertanya itu banyak guru-guru, ya ada yang mau tanya atau enggak? Bu, saya nggak tahu ini bu. Lah kamu gimana sih dari tadi nggak dengerin? Dipermalukan depan teman-temannya. Iya, dia dipermalukan depan teman-temannya. Instead, gimana kalau nge-approach-nya? Kalau bu, saya nggak tahu bu. Oh iya, yang mana yang nggak tahu? Tetap yang diulangi ya. Atau enggak? Oh nanti ibu kamu ke ruangan ibu. Nanti saya ajarin di situ. Gitu kan bisa. Nggak perlu dipermalukan di depan teman-temannya. Betul itu sikap yang sangat solutif ya. Karena ada thin line, garis kecil banget antara mempermalukan dan menaikkan jiwa kompetisi. Itu kecil banget. Nah, guru itu harus tahu nih, mereka harus berdiri yang bagian mana. Kalau kayak tadi itu namanya mempermalukan.
kalau ditanya gitu dia bukan dijadikan contoh sebagai hal yang jelek, hal yang enggak lah, murid yang enggak dengerin guru dan lain-lain itu. Instead ya dicari tuh cara yang buat ngenain kompetisinya gimana. Dan satu hal lainnya itu sekarang itu sekolah banyak korup, Pak. Banyak yang korup. Bukan korupsi duit aja. Emang korup hatinya. Hatinya ya? Hatinya. Banyak guru setengah hati. Banyak staff, guru, sampai kepsek pun mereka tuh kayak tadi yang saya bilang, nggak bener-bener pengen ngajari. Mereka neng kono ameh golek duit. Itu dia. Emang melakukan tugas secara wis nglakoni iki tur mbuh ra yo aspek liyane ra digagas ngono. Iya. Jadi Ya. Memprihatinkan juga ya kalau memprihatinkan. nggak pakai hati tadi ya. Makanya saya ini belajarnya 50% di sekolah, 50% main. Karena ilmu tuh menurut saya di mana aja ada. Sampai yang menurutmu itu orang yang yang emang lu nggak mau mandang orang itu haram lah istilahnya. Dia punya ilmu. Tukang bersih jalan, lu nggak tahu kan cara bersihin jalan biar bersih kayak gimana? Dia tahu caranya. Jadi semua orang tuh punya ilmunya masing-masing. Ilmu praktek dan ilmu kehidupan. Iya, life skill. Betul. Dan yang di Indonesia tuh yang masih ditinggikan tuh kalau murid-murid berprestasi akademis doang. Sedangkan yang seni dan atlet ya berarti ya? iya itu rada dikesampingkan. Makanya homeschooling ini kan sekolahku kan yang salah satu pelopor pertamanya kan Kak Seto. Salah satu pelopor utamanya Kak Dia itu Seto. awet muda ya? Iya. Bentuknya kan? Udah 60-an, Pak. Masih kakak-kakak. Rambutnya juga kayak itu. Manggilnya terus kakak. Iya, kakak. Simbah. Nah, itu ntar namanya kalau udah 7 bulan Simbah Kak Seto. Itu dia. Iya. Nah, ya itu sangat menarik sekali ya teman-teman. Memang keprihatinan juga ya kalau saat ini kalau semuanya tuh nggak pakai hati ya. Iya. Passion itu emang. Passion itu dengan. Dan sebenarnya balik lagi. Orang-orang zaman sekarang udah nggak pakai hati lagi karena apa? Karena dulu diajarinnya waktu mereka kecil yang golek duit. Salah siapa? Salah yang ngajar. Jadi sebenarnya edukasi ini kalau kita bener berani taruhan, bangsa kita bakal maju pesat banget. Baik di bidang ekonomi, infrastruktur, bisnis ataupun yang lain-lain, seni dan sejarah gitu. Betul. Melanjutkan hal itu, gimana pandanganmu terhadap budaya sekarang ya? Maksudnya kamu masih tahu budaya-budaya lama nggak yang generasi Z itu masih tahu tuh apa? Kayak Hono Coroko ya itu masih bisa. Hono Coroko aku hafal. Hono Coroko, Toto Sawolo, Podo Joyonya. Yang terakhir garis terakhir aku lupa. Tapi tulisannya aku ingat beberapa. Yang N, M, N yang masih ada korelasi sedikit ya? Apa banyak ya? Kalau menurutku sayangnya banyak banget anak-anak muda Indonesia ini yang nggak tertarik sama budaya kita. Banyak banget. Nah itu kenapa itu? Padahal kan apakah boring ya mungkin ya kalau di hari itu salah satunya yang sangat native teknologi gitu kan, kalau budaya kan lebih kayak analog ya jatuhnya ya. Mungkin apakah dari generasimu itu menganggap itu hal yang boring? Malah seperti itu. Banyak yang nganggap itu hal boring. Dan banyak juga yang berpikiran, nah ini balik lagi tadi. Indonesia itu kan kita kan di bawah okupasi Belanda selama 300 tahun kurang lebih. Dalam 350 ya? 350-an lah. 350-an itu kita didoktrin bahwa bangsa kita itu di bawah mereka. Makanya kalau sekarang aja sama, ngelihat Londo gitu kan, wah Londo. Bule. Kalau punya pacar bule itu kayak kebanggaan. Padahal kita sama derajatnya. Sama. Justru kita lebih tinggi. Mereka datang ke tempat kita buat nyolong rempah kita. Mereka datang ke Papua kita ngambil emas kita. Yang derajat lebih tinggi siapa? Kita ini kaya. Jadi songong lah.
jangan rendah, kasta kita tuh nggak rendah, Indonesia tuh tinggi. Jangan merendahkan diri. Jangan menjatuhkan diri lu sendiri. Kita ini bangsa yang kaya. Kita tuh punya banyak banget. Jepang datang ke kita, Belanda 300 tahun budak kita nyolong kekayaan kita sendiri. Dan karena itu juga banyak milenial zaman sekarang yang berpikiran budaya kita tuh di bawah budaya mereka. Jadi nggak keren gitu lah ya. Nggak keren, budaya kita tuh nggak keren. Bahwa justru budaya kita keren loh. Banget bro. Majapahit, kerajaan Majapahit hampir sak Nusantara. Wah. Jong Sumatranan Bon. Wah. Kalah itu. Buatan ngertos kula, Pak. Itu kayak partai-partai di zaman kerajaan ya kalau. Ya berarti ada solusi atau saran untuk gimana sih kalau biar generasimu itu menikmati budaya itu nggak boring. Nah, kayak yang udah dilakukan di Jogja ya, yang aku sama teman-teman Kartitejo itu mendokumentasikan kebudayaan kan salah satu upaya untuk gimana sih untuk masa depan itu orang-orang masih bisa lihat oh apa ada budaya apa sih. Ada dua cara. Ada inovasinya, seperti keroncong terus diinovasikan menjadi orkestra dengan menggarap lagu pop. Oh iya. Kan mungkin kamu lebih tertarik kan karena ini. Ada dua cara. Yang pertama old style. Aku panggilnya old style. Itu Old dengan style. dokumenter, ditampilin bener-bener rapi. Yang kedua innovative style, new style atau new gen menurutku. Itu kita mengambil budaya yang udah ada, kita evolusikan. Ya itu kan. Itu karena milenial itu bosen kan, masalah utamanya ketemu nih, mereka bosen sama budaya kita. Kalau mereka dikasih makan dengan old style dokumenter gitu tambah bosen. Justru mereka ini dikasihnya new gen, kayak misalnya inovasi baru kayak keroncong dijadiin lagu pop dijadiin keroncong. Itu kalau dengerin mereka, wah ini enak nih. Mereka nggak bisa dikasih yang rapi detail itu nggak bisa. Milenial Gen Z ini aku panggilnya generasi yang ruwet, yang acak-acakan. Acak-acakan banget, nggak tertata. Tapi justru acak-acakan itu keuntungan kita. Kita abstrak, mencar di seluruh hal. Kalau kita bisa megang keacak-acakan, seluruh kunci acak-acakan ini, udah, gue berani taruhan Indonesia naik pasti Pak. Karena kenapa mereka membanggakan budaya lain? Itu yang K-pop pertama gitu ya, K-pop, J-pop, anime, gitu-gitu. Bukannya membenci hal-hal itu, enggak. Mereka membanggakan hal-hal ini karena pertama mereka berprasangka bahwa budaya dia lebih keren daripada gua. Itu pertama. Yang kedua bosan. Dan yang ketiga itu karena negara-negara tersebut bisa naikin budaya seni mereka. Kalau Indonesia ini bisa melakukan 3 hal yang itu juga dengan budaya kita yang segitu luasnya dari Sabang sampai Merauke, kita bisa sekelas Amerika di bagian seni Pak. Betul. Kita aja punya ratusan bahasa. Betul. Yang bisa nandingin kita Papua Nugini. Kita banyak ini Pak. Berarti intinya adalah gimana tetap membudidayakan tetap melestarikan budaya itu dengan hati tadi kan. Tetap dengan hati. Kayak itu. Dan melakukan inovasi terhadapnya dengan pakem-pakem yang tidak dihilangkan ya. Iya. Dengan pilar-pilar yang udah ada. Betul. Daripada kita menghancurkan pilar ini, Pak, kita membangun di sekitaran pilar ini. Kita bikin lebih cantik. Itu dia. Banyak sekarang yang Jogja itu yang saya lihat dan saya pernah nonton tuh yang udah diinovasikan seperti wayang hip hop. Seru kan? Wayang tapi gambar puppetnya itu bukan wayang biasa pada umumnya itu. Dia pakai iPod, sepatu Air Jordan. Jadi bentuknya itu hip hop banget. Gareng jadi Gary namanya. Waduh. Semar dari Semi ya. Waduh. Generasi Z sepertinya tertarik kalau yang seperti itu ya berarti. Tertariknya di situ justru Pak. Oh, ya. Kalau kita next sekalian ya. Iya, kalau kita bisa ngabungin pop dengan apa gitu, pasti
naik. Betul. Kalau generasi Z sendiri itu budaya natifnya apa ya sebenarnya? Budaya Apa ya? natif kita Kan ruwet tadi tuh. ruwet. Makanya itu. Karena yang milenial itu masih kayak budaya mainan tradisional itu masih melakukannya seperti main kelereng, Dakon, bekel, hekel, petak umpet. bentik, ya. Oh iya. Nah, Semarangan, nah sepak bola gawangnya satu. Nah, Waduh. itu tuh apa ya? Kayak mainan tradisionalnya tuh masih ada nggak sih? Atau budaya yang pertama kali diketahui generasi Z itu apa sih? Generasi ini nggak ada budaya. Nggak ada ya malah. Acak-acakan. Acak-acak. Semua masuk. Gitu. Semua masuk. Wah. Semua masuk. Jadi kalau ngomongin soal permainan tradisional ya di kota-kota maju ya udah nggak ada lagi. Jakarta udah nggak ada lagi dakon. Paling cuman pajangan nggak boleh dimainin. Itu dia yang saya. Iya. Gila pak. Orang yang suka dakon pasti masih ada. Kenapa nggak dibikin kompetisi kayak kompetisi catur? Itu kan hal yang menarik gitu. Tapi tetap dari orang dewasanya juga kan yang harus memperkenalkannya. Orang dewasanya ini juga masih memandang budaya kita ini kebanyakan sebagai nggak penting ya pak. Iya itu. Beda ya pak, norma sama budaya. Mereka norma mereka junjung tinggi, tapi budaya nggak mereka tengok. Mereka nggak ngajarin anaknya budaya sambil mereka berkembang gitu. Kalau aku sama ayahku bikin produk dia namain kayak misalnya Cat Bang. Cat Bang ini kan meriam Majapahit. Cat Bang. Ada juga namanya Parisada. Padeprokan. Magic dengan tulisan magic. Iya. Magic. Ya. Jawa nemen. Nah, itu. Betul. Itu dia. Berarti emang sangat ruwet ya generasi Z ya setelah mengobrol dengan Juden selaku generasi Z yang sekarang masih kelas 2 SMA tapi badannya udah segede ini. Muka saya tua pak. Iya ini ya. Nah itu orang-orang sekarang, anak-anak sekarang tuh cepet tua ya kayaknya, nggak tahu kenapa ya, dan badannya itu lebih cepet gedenya daripada orang dulu. Gisinya ya beda. Ini badannya atau otaknya pak? Ada dua salah. Dua-duanya. No kalau badan karena gizi, kalau otak karena native teknologi. Mesti kan semua nggak bisa disensor. Tuh. Pasti masuk. Justru kita manfaatin kedewasaan yang terlalu cepat ini pak. Bisa. Tapi saya lihat emang dari kemampuan alami native teknologinya itu sangat membantu untuk prospek masa depan ya. Ini bahasan terakhir ya. Nah gimana nih? Tadi udah present terus balik ke masa lalu, sekarang untuk ke prospek Future. masa depan ya. Menurutku kalau generasi Z itu lebih gampang, dia akan menciptakan pekerjaan sendiri dan prospek masa depannya itu lebih cerah daripada orang lalu ya. Ya kayak orang yang dulu tuh masih orang tua tuh nganggap mbok PNS le. PNS menjanjikan apa kowe kudu PNS. Maksudnya masih saklek kayak itu. Jadi kayak misalnya kita kerja di industri kreatif seperti ini ya, yang cuma moto video itu kan orang tua pasti kayak ini apa tau le moto iso nguripi lho. Ora jelas uripmu. Nah, itu loh yang harus menjelaskannya pada yang zaman yang lebih lama itu agak lebih susah. Tapi nek yang saya lihat prospek masa depan generasi sekarang itu yang milenial yang mau tapi mau belajar hal baru itu kayaknya lebih mudah ya. Gimana menurutmu? Karena mereka native teknologi, sekarang semua di sini pak. Bahasan yang ada di sekolah nggak dibahas di sekolah, pembelajaran yang di sekolah ada di sini. Tapi pembelajaran yang di sini nggak ada di sekolah. Jadi mereka kan karena native teknologi dan mereka menggunakannya dengan benar juga, mereka bisa nih nemu banyak informasi, nemu pros and cons. Jadi PNS sekarang gampang banget. Kalau dulu kan tanya, keuntungan jadi PNS apa?
ini pasti, ini pasti, ini pasti, ini pasti. Tapi kekurangannya kan ada orang yang nggak mau nyebutin. Itu kan tergantung orangnya juga. Tapi kalau sekarang tinggal googling kelebihannya jadi PNS apa? Ada. Kekurangan jadi PNS apa? Ada. Dan juga karena melihat itu banyak anak muda sekarang yang pengen buat bisnis sendiri. Tapi sayangnya mereka nggak diajarin cara buat bisnis yang benar. Nah, Itu. itu yang harus tetap sekolah itu penting. Ini kayak gini, bukannya. Hasilnya elok ya. Nah, Dibalik toh yo Pak, kagak sing mburi toh yo. ya lu iki to. Pas ini ngevakum air, Mas. Ketut baju, Bos. Nah, ini wangon nih. Aku tuh gue vakum iki to, Bocor di dokok kene ya lho digomet tuh bajune. Nah, cikur nganggo handuk, nganggo gombal. Vakum banyu. Wah, Walah. balik lagi, Bro. Iya ya, Pak. Waduh. Kesel tuh, Pak. Nah, kalian nggak tahu kan? Tadi talangnya bocor, jadi tadi dengar kan suara hujan tadi ya. Wah, terus banget sampai ya tahu sendiri bersihin talang bocor dulu ya kan. Tapi cara nanganinnya amazing sekali loh, Pak. Amazing. Itu gimana cara penanganan secara apa ya itu tadi ya? Secara anak milenial mungkin ya. Itu rada edan sih cara nanganinnya. Kalau kamu tadi di posisi seperti itu akan melakukan apa? Jadi itu posisi bocornya tuh unik sekali, Pak. Di dekat jendela persis tapi bocornya kayak air terjun. Nah, di posisi kayak gitu ya gue pasti bakal mikir. Tapi cacak iki mikirnya cepet nemen lah. Loh. Nganggo papan ae. Digrojok metu saka jendela. Iso ngono lho. Tapi kan akhirnya udah terlanjur genang toh. Mikir. Ini akhirnya beresnya nganggo apa? Nek orang normal nganggo pel. Nah, iki nganggo vacuum cleaner. Pripun ya? Itulah kita, Bro. Oke, sekarang lanjut yang tadi. Kita sampai ke bisnis yang benar. Bisnis yang benar. Tadi tuh terakhir seingat gua kita ngomongin bisnis anak muda startup ya. Yang lagi ngetren startup. Iya, pastilah. Apalagi di zaman corona gini kan semua orang pasti butuh money tambahan kan. Apalagi banyak yang di PHK. Dan salah satu masalah terbesar startup dan ini pernah dibilang bokap gua juga. Begitu ada kelas untuk mengajarin anak-anak muda ini gimana cara bikin startup, mereka itu masih diajarin halu. Wah, lu mah dengan lu gini pasti kaya. Enggak begitu padahal. Startup itu hanya kata yang lebih kerennya gawe bisnis. Jadi sebenarnya kan startup itu cuman ya bikin perusahaan. Tapi kalau kamu bikin perusahaannya produk yang nggak ada gimana? Jadi itu bikin sebuah perusahaan startup itu pertama kita butuh produk yang mau kita jual. Nah dari produk ini kita bisa pesan lagi. Ini produk kita ini untuk public use, private use, atau government use. Karena dari tiga ini beda-beda nih bisnis modelnya. Dan dari pilihan produk ini dipisah lagi. Ini kalau public use umur berapa? Target market kita berapa? Jadi sebenarnya sebelum banyak orang bilang mulai aja dulu. Padahal sebenarnya di belakang itu tuh butuh sebuah produk yang sudah lumayan tertata dulu. Jadi begitu udah rilis itu nggak kagok. Jadi di belakang sebuah produk itu harus tahu bisnis modelnya dulu gimana. Harus tahu dulu cara narik orang buat buat make produkmu tuh gimana. Habis itu perlu tahu juga gimana nge-maintain. Ini yang paling penting. Karena kebanyakan orang Indonesia dari yang gue perhatikan, dari yang gue liatin juga, itu idenya mereka gila-gila, keren-keren. Tapi begitu mereka wujudin,
itu cuma 2 tahun doang bertahannya. Padahal kan yang selalu diomongin bokap gua sebelum kita bikin aplikasi dan kita launch produknya, itu selalu nafasnya aplikasi ini tuh berapa lama? 1 tahun kah? 2 tahun kah? 3 tahun kah? Kalau nafasnya ini lama, berarti dalam jangka nafas itu kita bisa inovasi lagi dalam produk itu. Jadi kalau misalnya dalam 3 tahun nih kita rilis produk A, nafasnya panjang 3 tahun katakanlah. 3 tahun kemudian mesti ada orang yang nyamain produk itu. Tapi di saat orang yang nyamain produk itu muncul, produk kita udah jauh ke depan lagi. Dan ketika ada orang itu nyampe ke titik kita sekarang, kita lebih jauh lagi, Pak. Makanya itu pertama diperlukan nafas yang panjang dulu dan inovasi apa yang akan digunakan untuk bikin produk ini nggak mati seketika. Oke. Maintenance-nya itu paling penting. Innovation-nya juga. Setuju. Ya, begitulah dari pendapat Juden sang generasi Z yang sangat banyak sekali idenya. Yang tadi itu dia mengungkapkan kalau generasi Z itu adalah generasi yang ruwet. Tapi ketika ruwet itu bisa diudari atau dibikin nggak ruwet, wah itu akan menjadikan para generasi Z seperti Juden dan teman-teman itu yang bisa membuat hal itu nggak ruwet itu menjadi sesuatu hal yang bagus, dan karya itu akan menjadikan sesuatu hal yang hebat, penemuan yang hebat juga. Iya benar itu. Pastinya akan membuat sesuatu terus ya. Iya, karena generasi ini kan generasi di mana adanya perkembangan teknologi secara masif. Betul. Jadi mereka ini masih abstrak, masih belum ketahui nih jalan mikirnya tuh kayak gimana. Ketika kita udah tahu nih, kita nemuin mereka tuh cara mikirnya tuh seperti ini. Nah itu bisa kita mulai petakan. Nah, gitu. Betul. Ya, gitulah. Ada pesan terakhir untuk teman-teman penonton kita? Pesan terakhir untuk teman-teman penonton ya. Pesanmu tentang pendidikan dan juga prospek ke depan, menurutmu? Pesan terakhir sih untuk guru-guru tadi ya. Boleh. Nah buat guru-guru, tolonglah ngajarin murid-murid kalian itu dengan hati. Jangan dengan emosi saja. Karena emosi memang perlu, apalagi saat kalian mengatasi anak-anak yang mungkin dengan berbagai banyak tipe. Tapi dari hati juga perlu. Karena ketika kalian ngajarin anak-anak itu beneran tulus, bukan hanya sekedar untuk mencari uang, di saat itulah anak-anak yang kalian ajarin pasti akan ingat sama kalian, itu salah satunya. Dan yang kedua juga ingat akan negara ini. Dan ketika itu semua berhasil, negara ini pasti akan maju. Itu sih pesan dari saya. Mantap, terima kasih Juden. Thank you. Sampai bertemu lagi gini bro. Oh iya, anti corona. Gitu teman-teman Urun Rembuk, saksikan lagi Urun Rembuk episode berikutnya dengan teman dan siapa yang akan kita ajak lagi untuk berurunan rembukan tentang apapun itu, dan kali ini tentang pendidikan dari seorang Juden yang lagi kelas 12. Iya bener. 12 ya? Mau 12 Pak? Mau 12. Mau 12. Banyak kan ilmu dari dia dan sharing dari dia, rembukan dari Juden yang perlu dan sangat penting juga untuk kalian dengarkan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.